Balapan hari Sabtu di ibu kota Jakarta adalah event pertama kalinya Formula E diadakan di Indonesia. Cuaca diperkirakan tidak dapat diprediksi, dengan perkiraan cerah di pagi hari dan hujan di sore hari. Namun, panas dan kelembaban yang tinggi akan mempengaruhi curah hujan selama balapan berlangsung, yang akan memiliki efek yang cukup besar pada pengelolaan suhu baterai di mana baterai akan mulai kehilangan efisiensi selama berada di trek balapan. Daya tahan baterai cenderung menurun pada suhu panas, dan generasi baterai yang terjadi selama balapan juga akan menyebabkan suhu meningkat. Dengan demikian, driver harus mengawasi suhu baterai sepanjang ajang balapan di Jakarta. Pembalap Nissan e-Dams, Sebastian Buemi, menjelaskan persiapan untuk balapan suhu yang tinggi. Ia mengatakan belum terbiasa dengan suhu panas dan kelembaban yang tinggi di Asia Tenggara, khususnya di Jakarta. Tentu saja kami berlatih di simulator, namun dengan suhu yang berbeda dengan yang ada di trek. Dan tentu saja, kami mencoba mengoptimalkan baterai selama balapan dengan tingkat suhu yang seperti ini. Kami mencoba untuk menghemat baterai. Dan pada saat yang sama, baterai yang digunakan harus efisien. Kami harus memanaskan baterai seminimal mungkin. Dan kemudian kami mencoba untuk kehilangan waktu lap sesedikit mungkin. Kami telah berlatih tentang itu. Dan semoga setelah sesi latihan kedua, kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang tren yang terjadi pada baterai mobil. Kemudian kami akan mengikuti kualifikasi dan balapan dengan mengandalkan apa yang kami pelajari di simulator dan di sesi latihan kedua. Ujar Sebastian Buemi. Sementara itu, pembalap Envision Racing, Robin Freins, mengatakan semua pembalap memiliki baterai yang sama, jadi kami berada di mobil yang sama pada akhirnya. Anda dapat mengubah hal-hal dalam software untuk mengoptimalkan baterai. Tetapi pada akhirnya, semua itu sama saja. Yang perlu dilihat adalah kondisi balapan, seberapa buruk dan baiknya, lalu bereaksi dari sana. Maksud saya, semakin cepat kita bereaksi terhadap balapan, menjadi lebih baik pada akhirnya. Freins juga menyamakan permukaan sirkuit Jakarta IPRI yang baru, dengan trek di Riyadh di Arab Saudi. Dia menambahkan bahwa dia mengharapkan ban menjadi cepat matang jika balapan tetap kering. Permukaan trek terlihat cukup halus, mirip dengan Riyadh. Tapi jelas, cuaca lebih panas dari Riyadh. Saya pikir untuk ban itu sendiri, itu tidak terlihat terlalu buruk. Tapi saya tidak tahu suhu apa yang akan terjadi. Yang pasti ban akan terdegradasi besar-besaran. Mari kita tunggu dan lihat. Pembalap NIO, Oliver Turvey, juga berpendapat soal balapan akhir pekan di Jakarta. Dia berharap manajemen dan kondisi mobil apapun dapat membuka peluang bagi tim asal China itu. Ia juga berambisi menambah perolehan 7 poin yang dimilikinya dari musim sejauh ini. Turvey menempati posisi ke-7 di balapan kedua E-Prix Roma. Sementara itu, rekan setimnya yang baru memulai karir Formula E, dan Tiktum, mengantongi urutan ke-10. Tim NIO meraih poin ganda pertamanya sejak Buenos Aires pada tahun 2017. Bekerja dengan tim yang mencoba memahami segalanya merupakan hal yang sangat penting, jelas Turvey. Saya pikir, semoga ini akan menghadirkan beberapa peluang untuk memperoleh poin. Itu tidak akan mudah. Kami akan mencoba memahami segalanya dan mengoptimalkan segalanya untuk memaksimalkan kinerja kami. Tapi itu pasti akan menjadi tantangan, karena banyak sekali tikungan panjang di trek ini. Menurut Anda, bagaimana ajang balapan pertama Formula E di Indonesia akan berlangsung? Akankah Stoffel Vandoorne akan memperjauh jarak klasemen sementara di bawah pembalap-pembalap lainnya? Ataukah akan ada kejutan dari tim lain yang dapat menambah keseruan balapan Formula E di Jakarta? Ayo berikan prediksimu tentang jalannya balapan hari Sabtu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan like jika Anda menyukai konten motorsport seperti ini.